Kira-kira gimana? Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba dari dalam tanah ada yang baca Quran. Kaget nggak? Kabur nggak? Ternyata sahabat Nabi juga takut, Pak. Jadi sahabat Nabi takut juga sama suara-suara hantu itu ya. Suara tuyul apa gitu ya. Dulu namanya di Arab bukan begitu. Kabur ke Nabi, lalu ngos-ngosan nanya, "Ya Rasulullah, aku sedang duduk di dalam khiba'ku, dalam kelambuku ketika itikaf, tiba-tiba aku mendengar suara orang baca, Tabarakalladzi biyadihil mulk." Sampai selesai. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Itu kamu itikaf, di situ dulu ada kuburan orang yang sering membaca di malam hari surah Al-Mulk. Maka Allah jaga dia dari azab kubur karena dia membaca surah Al-Mulk. Maka disebutkan oleh Imam Tirmizi, orang yang membiasakan baca Al-Mulk setiap malam, Allah bebaskan dia dari azab kubur. Kalau udah bebas azab kubur, pasti bebas azab neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Gimana Bapak Ibu? Masih kuat? Udah jam 9. Udaranya gitu lagi ya, udara ngantuk. Gimana? Ada yang ngantuk nggak? Enggak ya? Serius nih. Nanti kalau yang ngantuk dikasih hukuman apa? Hukuman makan kurma. Enak mah ya. Baik. Tadi ayat yang dibaca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi kapan Quran turun? Nah, ini turunnya ini yang ditanyakan. Maka dijawab oleh Allah, turunnya Al-Quran pada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan tanggalnya berapa, malam keberapa. Kita cek Sahih Muslim ketemu, tapi cuma harinya. Apa kata Nabi? Kenapa berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari aku dilahirkan. Wa unzila ilayya, dan diturunkan Al-Quran kepadaku malam itu. Berarti malam Lailatul Qadar saat itu malam Senin. Berarti Ahad malam Senin. Nggak ketemu tanggalnya, cuma disebutkan begitu. Kita buka lagi kitab. Sudah pernah dengar belum kitab judulnya Musnad Ahmad? Pernah dengar? Barusan ya. Sebagian sudah pernah dengar ya. Imam Ahmad, guru Imam Bukhari, murid dari Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Ibnul Asqa bahwa Nabi SAW mengatakan, nuzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf itu lembaran, bukan mushaf, lembaran-lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim pada hari sittin madaina min Ramadan, di hari ke-6 yang telah berlalu di Ramadan. Berarti kalau hari ke-6 udah lewat, hitungannya berapa? Udah lewat 6 hari. Malam ke-7. Ganjil ya. Di riwayat Imam Ahmad juga disebutkan Taurat turun, disebutkan di situ hari ke-12 malam 13. Kemudian Injil turun setelah itu lagi 18, berarti malam 19. Wa unzilatil furqan, wa unzilal furqan, diturunkan Al-Qur'an, disebut juga Al-Furqan, li arba' wa ishrina, pada malam yang sudah lewat 24 malam. Berarti malam ke-25 baru nyambung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan sebelum 20, tapi setelah 20. Gitu. Tapi kenapa Taurat, Injil kok diturunkan malam 18 atau 17? Berarti dulu Lailatul Qadar pernah juga malam sebelum 20. Kok ada yang di awal di malam ke-7? Berarti dulu di masa para nabi terdahulu Lailatul Qadar juga ada sebelum
Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar itu malam ke 25. Tapi riwayatnya kadang-kadang 27. Akhirnya digabung oleh para ulama, ya sudah malam ganjil. Repotnya kalau Muhammadiyah sama pemerintah beda. Muhammadiyah sudah puasa duluan, pemerintah dalam tim isbat puasanya hari esok. Ini ganjilnya ada dua nih. Gimana caranya? Oh, di situ ada jawaban lagi, Pak. Hamba yang memberhalakan Lailatul Qadar atau yang menyembah Allah yang memuliakan Lailatul Qadar. Kita ibadah karena iming-imingan 1000 bulan atau kepada Allah yang memuliakan malam itu? Allah yang muliakan. Maka imam di Mekah dulu ada namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru dari pendiri Muhammadiyah, dulu dari pendiri NU, dulu dari pendiri semua gerakan-gerakan di Indonesia. Gurunya di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Man arafallah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang sudah kenal bagaimana Allah itu, semua malamnya seperti Lailatul Qadar. Dia rajin mengejar Lailatul Qadar setiap malam. Bukan hanya nunggu malam 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita ini hamba qadar atau hamba al-qadir, Allah yang maha kuasa. Itu aja pertanyaannya, ya. Bagaimana proses turunnya? Anzal, turun itu mesti dari atas ke bawah, ya kan? Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Ketika disebut Allah bersemayam di atas aras, hanya Dia yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlus Sunnah, ya. Mikir-mikirin itu udah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah, ya. Maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Orang yang mengatakan Allah begini-begini itu udah nggak benar lagi. Dia mulai memikirkan zat. Ibnu Abbas mengatakan la tafakkaru fi dzatillah, jangan pikirkan zat Allah. Apa kata Allah? Allah ciptakan al-qalam yang disebutkan tadi di Al-Alaq, bil qalam, ya, dengan al-qalam. Apa kata Allah kepada al-qalam? Wahai qalam, uktub. Lalu bertanyalah al-qalam. Jadi al-qalam itu arti harfiahnya apa? Pena. Tapi itu bukan pena yang kita punya itu. Ini pena gaib. Bukan pena yang ada tintanya itu, ya. Bukan yang mereknya macam-macam itu, bukan, ya. Itu apa mereknya itu? Gak tahu, ya. Snow Woman. Oke. Kalau Snow Woman kan nggak ada. Ketika Allah mengatakan uktub, tulislah wahai qalam. Apa kata qalam? Fama aktub. Apa yang akan aku tulis, ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah ternyata ayat pertama bukan Iqra, tapi bismillah. Di Lauh Mahfuz sana. Itu sebabnya ulama ahli qiraat semua. Jadi nanti kalau adik-adik ini yang kecil-kecil, kalau bapak-bapak ini kan udah nggak ada waktu belajar qiraat, ya. Semoga nanti adik-adik ini ada yang belajar qiraat. Nanti kalau mau belajar di Indonesia ada namanya IIQ, PT IQ. S1, S2, S3 khusus qiraat. Ada. Ulamanya masih banyak. Ya, ada Dr. Ahmad Fatwani punya sanad kepada Rasulullah, silsilah dari gurunya sampai ke Nabi. Beliau itu nomor keberapa, ya? 33 apa 34. Jadi masih ada. Ya, ada Kiai Ahsin Sakha. Itu syekh yang ngajinya di Timur Tengah digabungkan dengan ilmunya yang ada di negeri kita, jadilah mix dan luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak pernah pikun. Karena ilmu Quran ada di tubuhnya. Apa kata Allah? Ini hadza dzikrun mubarak. Ini adalah peringatan Allah yang mubarak. Apa arti mubarak? Berkah. Maka siapa yang membacanya diberkahi. Siapa yang menyimpan di rumahnya lalu dia baca diberkahi. Pasti diberkahi. Satu kali saya lagi susah hidup saya. Ya, lagi susah, Pak. Susah tapi pikiran saya nggak susah. Hidup aja yang susah, emang hidup ini susah. Ya. Hidup itu memang begitu, kalau nggak susah nggak hidup namanya. Ya. Maka kita harus kena macet, pergi, pulang. Akhirnya saya ingat-ingat ayat apa yang menyebutkan Tuhan, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu la yamassuhu ilal mutahharun, dan segala macamnya. Oh, ini Al-Waqi'ah. Maka kita baca Al-Waqi'ah berkali-kali.
kira-kira 7 kali saya berhenti. Saya berdoa, ya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, mudahkan hidupku. Besok tiba-tiba ada orang datang bawa rezeki. Ya, tapi kalau antum yang coba, saya nggak tahu ampuh nggak ya. Itu kejadian, Pak. Dan Allah beri seberapa saya butuh. Saya butuh berapa dikasih segitu. Coba saya kayaknya kebutuhannya kayaknya harus begede ya, biar pemberiannya gede ya. Kenapa? Setiap orang membacanya maka dia diberkahi. Setiap orang membacanya diberkahi. Faham tidak faham diberkahi. Suatu kali Imam Ahmad bermimpi bertemu Allah. Ya Rabb, kaifa ataqarrabu ilaik? Bagaimana cara aku mendekatkan diri kepada Engkau? Dijawab oleh Allah, mimpi bertemu Allah benar ya. Karena syaitan, jangankan kepada Allah, mimpi ketemu Nabi, syaitan tidak bisa menyerupakan Nabi. Hadis sahih Bukhari. Hadis sahih. Apa kata Allah? Bikalami, yaitu dengan kalamku. Imam Ahmad bertanya, paham atau tidak paham wahai Rabb? Ya Rabb. Apa kata Allah Ta'ala? Kamu faham, tidak faham, kamu bisa dekat kepadaku. Maka di bulan Ramadan, ini bulan ngejar khataman. Khatam aja. Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, beliau setiap malam itu mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Baca Quran. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril datang. Yu'riduhu ala Jibril, di riwayat kedua, beliau nyetor hafalannya ke Jibril. Bayangkan selevel Nabi masih setoran hafalan sama Jibril. Maka kalau ada hafiz Quran, walaupun sudah hafal Al-Quran 6 bulan, nggak di murojaah, hilang. Jadi bapak-bapak yang punya anak ingin jadikan hafiz, jangan buru-buru Pak, taruh aja di pesantren yang sudah terbukti hafal Qurannya bertahap, berkurikulum. Nggak usah ikut yang aneh-aneh, 40 hari hatam. Saya percaya itu mungkin. Namun hilangnya juga secepat mungkin. Cepat hafal, cepat hilang. Yang susah dari menghafal itu bukan menghafal, tapi menjaga hafalan. Cepat hilangnya. Maka Bapak Ibu jangan terlalu memaksa anak untuk hafal Quran. Nah, apa kata Allah? Kenapa Quran diturunkan? Beda dengan Taurat. Taurat turun brek langsung dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia langsung ke Tur Sina. Langsung, dan itu tertulis di batu, langsung ditulis. Maka kemudian apa bedanya dengan Quran? Allah mengatakan linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran pun Allah turunkan bertahap supaya hafalannya mantap. Jadi Nabi berapa lama menghafal Quran? 20 tahun lebih. Jadi jangan bangga hafal Quran 6 bulan. Maka seumuran Bapak itu masih bisa hafal Quran. Abu Bakar umur berapa ngafal Quran? Umur 60 Pak. Umur 60-an baru, bukan, umur 50-an ya, 50-an hafal Quran. Itu pun bertahap. Nabi wafat baru khatam Quran semua. Umur berapa Nabi wafat? Umur 63. Abu Bakar umurnya sebelumnya 61 atau 62. Berarti Abu Bakar baru hafal Al-Quran semua umur 63, 61. Jadi Bapak-bapak coba deh ya, kepala kita ternyata gede sekali Pak. Itu banyak yang kosong, keisi sama iklan ya, nonton TV, iklan-iklannya masuk ke dalam tuh ya, YouTube sama iklannya masuk ke dalam semua, buang-buang memori. Kenapa tidak dimasukkan Al-Quran? Ya, kita sudah katakan ya, bahwa ini zikrun mubarak, ini adalah peringatan yang diberkahi. Namun kebanyakan orang kalau belajar Quran, belajar pengajian itu takut. Kenapa? Takut dapat beban, dibantah oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Thaha Allah mengatakan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk membebanimu. Maka orang yang sudah kenal Allah itu bukan beban, tapi kenal Allah itu lebih indah daripada kenal lawan jenis yang kita cintai. Sekarang lagi ramai sesama jenis ya, repot sekali itu. Ini kita cinta seseorang, jatuh cinta, kita kenal dia, itu bukan main indahnya. Seakan-akan dunia itu indah semua. Apalagi mengenal Allah yang menciptakan orang yang kita cintai itu.
Maka jika dapat dulu zaman-zaman bapak-bapak ini ya, kan masih kirim-kirim surat Pak ya. Ya. Kalau dapat surat dari sang kekasih bagaimana rasanya? Gemetaran mau bukanya ya. Makanya Nabi SAW ketika dapat surat cinta dari Allah, badannya bergetar. Nah, ini kita jelaskan. Bagaimana cara turun wahyu? Allah ngomong kepada Lauh Mahfuz, kepada Al-Qalam, ditulislah di sana semua. Jadi yang tertulis di sini persis seperti di sana. Bedanya di sana tidak pakai tinta ini. Di sana nggak pakai kertas ini. Di sana lebih mulia. Lebih mulia. Maka orang-orang yang menyimpan memori Al-Quran di dadanya, di kepalanya, dia telah meniru Lauh Mahfuz sana. Jika connect kalbunya, jika betul ikhlas dia menghafalkan Quran, maka bacaannya itu menggetarkan tubuhnya, menggetarkan darahnya, menggetarkan dagingnya, menjadi darah dagingnya. Maka orang-orang ini ketika mati, bumi tidak berani untuk memakan tubuhnya. Itu rahasianya. Kenapa? Mubarak, diberkahi ya. Jangankan itu Pak, kita datang ke Ustadz, minta tolong Ustadz, tolong bacain ke air ini Al-Fatihah, langsung ampuh ya. Bener gak? Baru Al-Fatihah. Kadang dia gak sempat bismillah doang. Imam Ahmad gak sempat baca. Satu kali datang seorang ayah kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, wahai ayah Abdullah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan, diganggu jin, gak tahu kenapa, tolong bantu aku. Apa kata Imam Ahmad? Saya lagi sibuk bantu ibu saya. Udah, ini saya punya sendal yang saya pakai untuk baca Quran, khatam Quran sambil jalan. Jadi Imam Ahmad itu sembali jalan tuh baca Quran Pak. Kasih, dibawalah oleh si bapak. Cuma diginin, ketuk dikit di kepala si perempuan, langsung bangun dia, langsung sadar, cantik lagi dia. Tapi ketika Imam Ahmad meninggal, balik lagi jinnya. Kenapa? Dia masih bersandar kepada sendal, belum bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana hebatnya? Itu belum Qur'annya, baru sendal yang pakai Qur'an. Sendal orang yang hafiz Al-Quran. Tapi pertanyaannya sekarang yang hafiz Quran kayak Imam Ahmad nggak sih? Itu problemnya hari ini. Apakah Al-Quran itu betul-betul mengalir ke tubuhnya, mengalir ke jiwanya, mengalir ke otak pikirannya? Nah, itu persoalannya ya. Imam Syafi'i itu bisa ngitung berapa alif lam di dalam Al-Quran. Kenapa? Seperti Nabi, Imam Syafi'i pengen tiru. Maka Imam Syafi'i dari subuh sampai maghrib khatam 1. Dari maghrib sampai subuh lagi khatam 1. Berarti sebulan Al-Quran khusus Ramadan 60 kali. Khusus Ramadan. Karena Ramadan itu bulan kuantitas. Yang penting angkanya banyak. Angkanya banyak. Maka Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Sudah khatam belum Qurannya? Sebagian udah? Belum ya. Santri kita di Ma'had sudah khatam Quran. Ada yang sudah khatam berkali-kali. Saya ketemu orang tua teman kita, orang Buton sana, itu bangun pesantren Pak, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Tapi dulu dia pernah pengaji, kayaknya mungkin pernah belajar tapi lupa. Belajar ke gurunya, tuan gurunya bilang, Quran itu sudah lebih dari segala-galanya. Lalu dia nanya lagi, Pak Kiai, ajarkan saya ilmu yang keren, zikir yang mantap. Emang lebih ada yang lebih tinggi dari Al-Quran? Udah kamu amalkan Quran. Itu Qurannya Pak, Quran lama, dibawa kemana-mana. Waktu teman saya wisuda, Qurannya udah lecek, ya, udah nggak ada covernya. Ternyata beliau sepekan bisa khatam 3 kali. Jadi sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Itu kalau ada yang nyakitin beliau, bukan beliau yang perlu membalas, Allah yang langsung balas. Beliau ada hajat, Allah yang memudahkan urusannya, bukan beliau yang susah mengurusnya. Itu orang yang sudah cinta Quran. Dia baca Qurannya terus. Jadi kalau nggak baca Quran sehari itu kayak nggak ketemu makan nasi. Jadi Quran itu bagi dia makanan. Udah dijadiin makanan belum bagi rohani kita? Belum ya? Cemilannya Quran gitu. Ini kita cemilannya masih YouTube ya, TV. Masih itu. Gimana kemudian akan menjadi kekasih Allah? Apa pasrah makan Allah? Dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu di atas langit 7.
Terus turun, dan satu huruf itu dikawal malaikat. Nah, ini kita sebutkan satu kisah aja. Masih ingat surah Al-Hasyr? Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. 3 ayat terakhir. Itu ayat dikawal dari langit sana sampai turun ke langit dunia, belum turun ke bumi. 70.000 malaikat. Sab'una alfan minal malaikah. 70.000 malaikat. Dalilnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Hadisnya hasan. Hadis hasan sama seperti hadis sahih dalam Hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ini 3 ayat dibawa oleh 70.000 malaikat. Bagaimana kalau 7 ayat? Bagaimana kalau semua Al-Quran? Ayat yang pendek 4 ayat doang, tapi itu lebih banyak lagi. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu yang mikul turun ke bawah banyak, Pak. Bahkan turun berkali-kali. Maka disebutlah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi setiap ada orang membaca Al-Quran, itu malaikat yang tadi bawa itu, dia akan datang lagi. Mau nggak ditemenin malaikat? Ditemenin jin atau temenin malaikat maunya? Tapi jangan heran, jin itu hafal Quran juga sebagian. Maka kalau ada orang kesurupan dibacain ayat, dia bacain balik sama dia. Maka bedanya apa? Ruqyah itu bedanya dengan membaca. Ruqyah qiraah kan beda. Ruqyah itu mesti disembur. Itu baru ada efeknya. Kalau kita baca-bacain doang, ya dia baca lagi. Apalagi jinnya tinggal dekat masjidnya, hafal di ayat kursi, Pak. Jadi Al-Quran turun pertama kali turun ke langit dunia, semuanya. Semua Al-Quran itu turun ke langit dunia. Maka turun perlahan-lahan. Bismillah turun Iqra, turun Muzammil, Muddathir, Wadduha, terus sampai kemudian Idza Jaa Nasrullah dan ayat riba dan Al-Yawma Akmaltu Lakum selesai. Dan itu panjangnya bukan main. Supaya apa? Linusabbita bihi fuadak, supaya orang menghafalnya mudah. Jadi jangan tergesa-gesa, wala tu'ajjil, ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan menghafal pakai hawa nafsu, menghafal pakai qalbu. Karena Quran linusabbita bihi fuadak. Fuad itu qalbu. Quran itu untuk qalbu. Syifa lima fis sudur, mengobati qalbu. Enggak ngobatin otak dia. Otak itu tergantung qalbu. Qalbu benar, otak benar. Kenapa? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau qalbu benar, semuanya benar. Maka saya dulu waktu masih MTS belajar Al-Quran itu kayak mau disiksa, Pak. Enggak suka. Jadi paling benci itu guru bahasa Arab sama guru Quran hadis. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Allah itu merubah hati secepat mungkin. Tiba-tiba saya ketemu ada seorang ulama Muhammadiyah tua yang sudah lama mengajarkan, kalau di kampung saya namanya ngaji makna. Huruf per huruf diajarin, ya. Bismi, dengan ismi nama Allahu, Allah Rahman penyayang, Rahim pengasih, atau dibalik gitu ya. Alhamdulillah segala puji, terus. Dan itu indah sekali. Cuma ngaji beberapa bulan, saya kemudian langsung jadi terbaik bahasa Arabnya di kelas. Kenapa? Cuma karena keberkahan ngaji Quran. Maka dengan Quran, otak saya bisa menjadi agak sedikit brilian lah, ya. Walaupun nggak brilian-brilian amat, ya. Nggak jadi juara umum, nggak. Tapi untuk Quran kita nomor 1 di zaman itu. Dan dengan izin Allah, selama 3 bulan ngaji kitab gundul, kitab yang nggak ada baris, langsung bisa ngomong. Langsung bisa ngomong dengan izin Allah. Kenapa? Babul hub, bab cinta. Ternyata orang yang belajar pakai cinta nggak perlu ngafal. Maka adik-adik, supaya gampang belajar ilmu apa aja, cintai gurunya, cintai ilmunya. Bukan cinta love yang itu, ya. Tapi sayang hormat. Jadi sempat berpikir begini, kalau bisa semua pelajaran itu Al-Quran aja atau bahasa Arab aja. Jadi udah nggak senang sama yang lain. Nah, itu saking cintanya. Jadi kalau udah masuk guru bahasa Arab, kayaknya 2 jam di kelas rasanya 2 menit. Tapi kalau udah masuk guru bahasa lain, 2 jam rasanya, 2 menit rasanya 2 jam, Pak.
Di situ mulai mahnya muncul ya. Apalagi belajar yang lain-lain. Bapak saudara makan Allah, kalau kita punya anak, ajarkan dia cinta kepada ilmunya. Nanti ilmunya itu nggak perlu dia capek-capek ngafal. Cukup ingat dia cinta, langsung semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan Nabi itu ternyata menghafal Quran dengan cinta. Ini bagian akhir. Ya. Nabi Muhammad SAW suatu kali didatangi oleh seorang laki-laki yang sedang itikaf, lalu kabur. Dari itikafnya bukan kabur pulang ke rumah, kabur menemui Nabi. Dulu orang itikaf itu pakai kelambu, khibah. Ternyata dia waktu zikiran mendengar ada orang dari dalam tanah baca surat Al-Mulk. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kira-kira gimana? Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba dari dalam tanah ada yang baca Quran. Kaget nggak? Kabur nggak? Ternyata sahabat Nabi juga takut, Pak. Jadi sahabat Nabi takut juga sama suara-suara hantu itu ya. Suara tuyul apa gitu ya. Dulu namanya di Arab bukan begitu. Kabur ke Nabi, lalu ngos-ngosan nanya, "Ya Rasulullah, aku sedang duduk di dalam khibahku, dalam kelambuku ketika itikaf. Tiba-tiba aku mendengar suara orang baca Tabarakalladzi biyadihil mulk." Sampai selesai. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Itu kamu itikaf, di situ dulu ada kuburan orang yang sering membaca di malam hari surah Al-Mulk. Maka Allah jaga dia dari azab kubur karena dia membaca surah Al-Mulk. Maka disebutkan oleh Imam Tirmizi, orang yang membiasakan baca Al-Mulk setiap malam, Allah bebaskan dia dari azab kubur. Kalau udah bebas azab kubur, pasti bebas azab neraka. Mau bebas dari azab kubur? Ya, kita sadar atau tidak, kita komen-komen di WA, itu udah banyak dosa di situ dah. Emosional, merasa paling benar, itu udah dosa Pak di situ. Apalagi kemudian belum jelas kebenarannya kita share ulang. Itu udah ada dosa di situ. Kenapa? Sudah melanggar ayat Al-Hujurat ya. Fatabayyanu, maka tabayyunlah kamu. Kalau kita nggak tabayyun, kita sudah melanggar ayat. Dosa nggak melanggar ayat? Dosa. Haram nggak melanggar ayat? Haram. Maka hari ini umat Islam jika mau mengamalkan ayat, ayo tabayyun. Suka tabayyun tentang berita apa aja. Ini barusan kita dengar Ustadz Arifin wafat gitu ya. Wah ya Allah, saya baru kemarin juga dapat fotonya. Beliau nggak meninggal kok. Cuma kalau Allah ambil, tapi nggak gitulah caranya ya. Ini apa maksudnya mereka itu? Kita tabayyun. Apa saja tabayyun? Tabayyun. Nabi SAW mengatakan, orang yang baca surah Al-Mulk di malam hari sebelum tidurnya, maka Allah akan bebaskan. Yang sudah hafal, ada yang hafal Al-Mulk nggak? Ada hafal Al-Mulk nggak? Kasih hadiah. Bukan kurma. Ada yang hafal nggak? Wah, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak jadi dapat 100.000 ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara makan Allah. Jadi Al-Quran itu, ini pendek cerita. Sebenarnya kitabnya panjang sekali. Ya. Imam Suyuti, Imam Zarkashi menyebutkan bagaimana proses turun itu panjang. Mulai dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun bertahap-tahap. Kemudian ayat turun pada zaman ini, zaman itu. Kalau kita jelaskan kayak di Masjid Raya malam tadi ya, pada bengong, ini kuliah apa ceramah ini? Oke, kira-kira itu Bapak Ibu, karena Allah, kesimpulan sederhananya, ketika Al-Quran turun ke dada Nabi, maka Nabi jadi makhluk paling mulia. Ketika Al-Quran turun di Mekah Madinah sekarang menjadi pusat orang teramai di dunia. Bahkan 1 detik pun tidak ada orang yang tidak ke sana. Mesti ada. Kalau udah nggak ada yang zikir di Masjidil Haram, kiamat sudah. Kiamat sudah. Setiap saat ada orang di sana zikrullah. Nah, maka tidak ada, ini hati-hati Pak yang mau umroh, yang mau haji. Setiap tawaf itu ada wali-wali Allah yang tawaf. Kita aja nggak tahu. Maka hati-hati, berbaik sangka, banyak zikir.
Amalannya wali cuma satu, zikir, 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 udah itu aja, nggak lebih. Maka kalau pergi ke sana, segera zikir yang banyak. Namun di luar Mekah kan juga ada. Oke. Ada imam. Imam itu mulia karena dia hafal Quran atau hafal novel? Hafal Quran. Seorang ulama dianggap ulama besar karena dia hafal Al-Quran atau paham Al-Quran. Maka belajar Quran itu ada levelnya. Pertama, belajar membaca. Nah, kita ini mohon maaf, rata-rata kita di sini sudah berhenti. Malah dirayain, sudah bisa baca Quran, khatam Quran. Gak apa-apa, khatam Quran itu amalan ulama salafus soleh. Ibnu Umar selesai khatam Quran selalu mengundang orang makan bareng di rumahnya. Ya, ini sunnah yang sudah mulai mati ya. Kita cuma habis belajar Quran baru dirayakan. Kalau Ibnu Umar enggak. Setiap selesai, maka dia undang orang makan. Dan riwayatnya sahih. Ibnu Abbas juga begitu. Murid-murid Abbas, Mujahid, Muqatil, semuanya begitu. Ya. Maka orang-orang yang mengundang setelah dia khatam Quran, orang-orang soleh, dia telah mengamalkan sunnah. Nah, nanti silakan Pak diamalkan. Undang imam kita, undang sahabat kita. Kalau nggak bisa banyak, ya berapa orang. Ya. Dan doa mustajab di akhir khatam Quran. Oke, level pertama itu baca. Level 2 apa? Belajar menerjemah. Nah, ini yang dilakukan di pesantren. Pesantren itu cuma proses menerjemah. Maka tamat pesantren belum bisa jadi ahli tafsir. Masuk S1. S1 belajar cara mentafsir, tapi baru ilmunya, belum prakteknya. Maka SAG, SPD, STHI, apalagi LC, sama. Itu saya S1 semua. Itu baru belajar cara mentafsir, belum mentafsir, baru ulumul Quran. S2 baru belajar qiraat biasanya kalau di jurusan Quran. S3 baru belajar mentafsir. Nah, karena kita tidak semua bisa ahli tafsir, maka sekarang ada namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Dia ambil satu tema lalu dia tafsir. Karena nggak mungkin kita mentafsir seperti imam-imam terdahulu, kecuali punya waktu banyak dan punya ilmu banyak. Di Quran kan min kulli mathal, semua perumpamaan ada di Quran. Tidak semua hal ada di Quran, tapi semua perumpamaan ada di pemilu. Ada di Quran nggak? Nggak ada, tapi perumpamaan tentang itu ada semua di sini. Ada semua di sini ya. Orang-orang sekarang sibuk politik ada di sini. Orang-orang akan tengkar masalah politik ada semua di Quran. Dijelaskan oleh Nabi dan dipertegas oleh para ulama. Dari dulu sudah ada permisalannya. Makanya Al-Quran tidak dibuat detail. Kalau detail nanti dia cuma berlaku di zaman tertentu. Ya, maka dibuat dia umum. Sehingga berubah manusia, yang berubah kan cuma peradabannya. Tapi orangnya nggak berubah. Manusia itu ya makan, minum, tidur, menikah, punya anak, tidur, gitu lagi dah. Ya. Manusia di zaman Nabi makan nggak? Manusia di zaman kita makan, tidur, kita tidur juga. Mereka berjuang, kita berjuang. Kita bekerja, mereka bekerja. Sama persis. Yang manusianya nggak berubah, yang berubah penemuan-penemuannya. Nah, maka Al-Quran dibuat sebagus mungkin. Itu level 2. Level 3 tadi apa? Mulai mentafsir. Ya. Level inilah yang paling sedikit. Semakin ke atas, semakin dikit. Itu sebabnya yang paling alim itu nggak banyak. Karena cuma sedikit yang lolos ke situ. Ya mohon maaf teman-teman kita kadang baru S1 sudah berani nyalahin ahli tafsir. Padahal dia mentafsir aja belum bisa. Bahkan yang nggak sekolah sama sekali berani nyalahin syekh ahli tafsir. Nah kita kaget-kaget juga itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadiin anaknya ulama, nah itu levelnya. Menterjemah, baca, menerjemah, menafsir. Ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada tanya jawab, boleh pakai kertas, boleh langsung. Ya, tafadhal. Mau dipimpin, Pak? Dipandu? Silakan Bapak Ibu, kalau yang ada yang bertanya, boleh mengenai materi kita, boleh yang lain silakan. Ya, silakan. Silakan dalam koridor pengajian kita. Silakan Bapak Ibu. Ini sesi tanya jawab kita bebas. Tidak usah ragu-ragu, mumpung ada ahlinya di sini, kita manfaatkan. Jangan sampai nanti pulang kita, ya tahun nanya lumayan menjadi. Jadi rasa penyesalan ada di belakang hari biasanya kan. Nah ini
harus kita manfaatkan yang momen-momen seperti ini. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Pak Ustaz. Ya, tafadhol Pak. Kalau anak-anak menghafal Quran kelihatannya lebih mudah. Kalau yang berumur lanjut kenapa agak sulit begitu ya? Iya, iya. Nah, jadi itu saya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata sistem otak kita sama jantung sama memori itu mirip dengan memori HP Pak, handphone. Kalau udah kebanyakan, apalagi kena banyak virus, itu lemot, loadingnya lama. Dan itu harus ada yang dibersih-bersihkan. Gitu. Maka sebelum menghafal harus ada proses purifikasi, tazkiyatun nafs, penyucian memori. Nah, disimpan-simpan dulu, istighfar dulu, astagfirullah, memori yang jorok-jorok, astagfirullah habis nonton dangdut yang buka aurat, astagfirullah habis lihat YouTube yang gak beres, astagfirullah semua Pak, astagfirullah emosional, astagfirullah merasa paling benar, astagfirullah, istighfarkan baru baca. Bapak coba aja sehari satu baris, pasti langsung dapat. Diulang-ulang Pak caranya ulang-ulang. Kita bisa ulang-ulang kan, terus burung beo aja ngulang cuma 2 kali 3 kali bisa assalamualaikum ya. Tapi nggak dapat pahala dia. Jadi kita ulang Pak, minimal diulang sampai 7 kali. Nanti Bapak tutup. Ngulangnya jangan cepat-cepat Pak. Misalnya Bapak sudah hafal belum? Yang gampang deh. Yang tadi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Situ aja dipotong aja dulu. Diulang syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau kurang yakin bunyiin, rekam lalu kita dengerin. Karena beberapa kita senang mendengar daripada membaca. Nah, dengerin dulu Pak. Dengerin 3 kali baru kita baca. Dengerin lagi kita baca. Lalu kita nggak usah dengarkan, kita langsung baca. Pasti bisa hafal Pak. Coba satu baris dulu. Atau juz amma yang pendek-pendek. Ya, jadi enak berhentinya di ayat-ayat di ujung ayat yang pendek. Coba Pak, insya Allah saya jamin pasti bisa. Abu Bakar menghafal waktu sudah senior, udah tua, tapi karena dia tahu cara mengkondisikan pikirannya dalam ilmu psikologi ada yang disebut conditioning. Ternyata istighfar itu conditioning paling hebat yang saya tahu. Ya, teman-teman psikiater itu kalau mau terapi orang ada namanya conditioning, mengkondisikan pasien. Nah, sekarang bisakah kita mengkondisikan diri sendiri supaya bisa menikmati Al-Quran? Silakan Pak dicobain. Ya, cobain besok pagi langsung. Ya, tafadhal. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya itu kita harus berzikir setiap hari itu. Ya. Jadi kalau saya pernah dengar itu katanya di dalam nafas itu ada zikir, dalam nafas itu ada zikir. Betul. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Boleh 2 hal. Ya. Pertanyaan pertama, manakah yang lebih tinggi ibadahnya atau manakah yang lebih bagus kita itu? Pertama, kita membaca Al-Quran itu one day one juz, tapi kita tidak tahu artinya, dibandingkan kita membaca satu ayat, kita baca artinya, tapi kita tidak sampai one day one juz, mungkin one day one page. Itu mana yang lebih bagus? Ya. Yang kedua, mungkin sedikit ada hubungan dengan postingan di FB, hubungan dengan pemilu gitu. Karena ada seperti dari KPU ini yang konspirasi dengan surat An-Nisa, ada konspirasi tengah malam menyampaikan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi orang menghubungkan ini dengan pengumuman pemilu tengah malam. Ini kan ada kecurangan. Nah, jadi orang banyak postingan, wah ini nggak ada hubungan dengan pemilu, jangan asal comot ayat. Jadi apakah ini tidak bisa kita bawakan ke kehidupan sehari-hari? Ini adalah kecurangan, ya Allah tidak ridha. Apakah
berhubungan dengan peristiwa apa? Tumah waktu itu ya, Tumah menfitnah Zaid. Nah itu hubungan di zaman Nabi ini nggak ada bisa kita hubungkan dengan kondisi sekarang yang ada kecurangan. Ya. Yang pertama kok saya jadi lupa. Apa itu pertama tadi? Oke. Sekarang kan biasanya ada One day. Oke. Para imam kita jumhur ulama sepakat, tapi nggak semua. Jumhur itu mayoritas bahwa memahami lebih afdal daripada membaca. Tapi di bulan Ramadan membaca lebih afdal daripada memahami. Gitu. Jadi kita belajarnya mungkin 1 jam, membacanya 10 jam. Jadi membacanya lebih banyak karena proses kuantitas. Dia proses latihan. Proses latihan, ya. Kenapa begitu? Kita taunya dari Nabi SAW setiap malam mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Jadi ngejar target. Dan sudah pernah khatam belum dari pagi sampai sore? Belum kan? Biasanya kita khatam 1 juz berapa menit? 1 jam. Kalau 1 jam, ya dari jam 6 ke jam 6 lagi baru 12. Kalau saya bisa 10 menit sama 15 menit 1 juz. Jadi bisa kalau mulai jam 6 khatam. Bisa kita khatam. Ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau saya 30 menit. 30 menit. Ya. Oh, itu bisa kejar, Pak. Ada juz 29 itu kan nggak pendek-pendek ya. Iya, iya. Lambat itu. Itu agak terbata-bata di situ ya. Ya. Itu bisa itu, Pak, bisa kejar itu. Minimal sehari semalam khatam itu bisa. Ya. Imam Syafi'i itu khatamnya dalam sholat, bayangin. Suatu kali Imam Qutaibah didatangi oleh nama muridnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini masih remaja, belum 15 tahun. Pengen belajar hadis. Nah, ini saya curhat. Jadi saya dulu sudah menghafalkan lebih 15 juz, terus tertarik belajar hadis. Saya tinggalkan hafalan Quran. Akhirnya khataman Quran saya belum selesai semua. Paling nambah berapa dikit-dikit gitu. Pelan nambahnya. Tapi ngafal hadisnya lebih banyak jadinya. Nah, Imam Qutaibah, kok saya dapat riwayat ini pas udah selesai S3 gitu. Kenapa nggak dulu? Imam Qutaibah kita didatangi oleh anak muda yang cerdas namanya Ibnu Khuzaimah, ingin belajar sunnah, menghafalkan hadis. Apa kata Imam Qutaibah? Qutaibah ini teman Imam Syafi'i, tapi umurnya panjang. Wafat tahun 240, setahun sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini kita didatangi anak muda, dia bilang, "Hei Ibnu Khuzaimah, kamu hafalin dulu Quran." Maka dia pulang, dia hafalin Quran. Berapa lama dia hafal Quran? 6 bulan. Nah, ini metodologi baca Quran, menghafal Quran. Dia balik lagi ke Imam Qutaibah. Udah tahun 240 tuh. Udah pertengahan tahun itu. Apa kata dia? "Wahai Tuan Guru Qutaibah, aku sudah menghafalkan Al-Quran." Nah, ternyata nggak cukup orang hafal. Apa kata beliau? "Iqra'il Quran fi raq'ah." Khatamkan Quran dalam 1 rakaat. Bulan pertama dicoba 10 juz jebol ya. Pekan kedua nambah, pekan ketiga nambah, pekan keempat nggak nambah juga. Akhir terus diulang lagi, bulan depan diulang lagi, bulan depan terus lagi, baru selesai di bulan ke-6. Di bulan ke-6 dimulai ba'da isya sampai sebelum subuh khatam dia Quran. Maka dia datang ke gurunya, dulu kan nggak ada WA, nggak ada HP, nggak ada YouTube, nggak ada TV, nggak ada TV One. Nggak tahu kalau Imam Qutaibah ini kabarnya sudah innalillahi atau belum. Datanglah ke kota Baghdad, sampai di kota Baghdad kaget. Nanya, ketuk-ketuk pintu, ditanya, Tuan Guru, dipanggil Tuan Gurunya ada nggak? Nggak ada. Apa kata keluarganya? Kok kamu nggak tahu? Murid kurang ajar kamu ini ya. Masa guru mau mati kamu nggak tahu? Kaget dia. Hah? Guruku udah mati. Akhirnya datang ke kuburnya. Disitulah dia sholat qadha jenazah namanya. Itu boleh ya. Namun akibatnya apa? Efeknya apa? Efek positifnya setelah itu Ibnu Khuzaimah orang yang paling kuat hafalannya setelah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Setelah imam-imam ini dia yang paling kuat hafalannya. Bernamalah kitab dia
Sahih Ibnu Khuzaimah, wafat tahun 311 Hijriah. Pernah ketemu Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan, ini muridku tapi aku jadiin guruku. Jadi Imam Bukhari aja ngambil hadis dari dia, tapi dia lebih banyak berguru ke Imam Bukhari. Ya, jadi dilihat Pak, jadi ada proses. Khusus bulan Ramadan kita bulan khatam-khatam aja. Nanti di luar Ramadan Bapak mulai lagi targetkan ngaji atau baca. Saran saya nggak baca terjemahan biasa Pak. Terjemahan biasa itu cukup untuk pemula. Kalau Bapak sudah lama muslimnya, udah lama kan muslimnya? Sekarang Bapak naik kurikulum tafsir yang agak lumayan bagus, itu tafsir Ibnu Katsir. Coba baca ya, sudah ada terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir sudah ada mukhtasar ringkasannya. Udah diterjemahin. Alasan apa lagi? Udah beli satu paket, murah kok. Cuma 2 kali beli pulsa kok. Ya. Ya nggak tahu kalau yang mukhtasar yang cetakan di Jakarta segitu harganya, nyampe di sini nggak tahu berapa ya. Silakan Pak dibeli ya, 200-an, 300-an, 400-an, nggak berapa lah itu ya. 1 juta. Itu yang bukan mukhtasar ya, yang asli. Tuh yang asli Pak nyebutin sanad, cuma Bapak Ibu kalau nyebutin dari fulan mungkin bingung. Cari yang mukhtasar kalau yang ringkas. Jadi saran saya untuk belajar Quran, levelnya sudah naik, bacanya tafsir Ibnu Katsir itu minimal ya. Kalau mau level tinggi lagi ada Pak, tafsir Al-Baidawi, tafsir Imam Tabari. Ini tafsir tertua, namanya kitab Imam Tabari ya, ulama salafus saleh ya. Ada lagi? Oke, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falitabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencocok logikan Al-Qur'an, mentafsirkan Quran sesuka-sukanya, sesuai hawa nafsunya, siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Oke. Kita pro fulan. Oke, pro tapi jangan memperkosa ayat Quran. Jangan cocok logi. Betul cocok Ustadz, iya cocok, khawatirnya tidak benar cocok. Karena ilmu beda dengan zon. Zon itu mengira-ngira. Mengira-ngira walaupun benar itu salah. Orang benar cara ilmunya, lalu dia keliru hasilnya, dia dianggap benar separuh. Nah, maka saya menghindari dari dulu tafsir cocok logi. Dulu kan ada itu Ustadz yang mengatakan bukan politik, bahwa Bilqis itu istananya adalah Borobudur. Loh, dari mana ceritanya? Apalagi itu? Ya, pakai cocok logi, pakai angka-angka. Ilmu cocok logi itu bahasa Arabnya ada, tapi sudah ada kaidahnya, namanya munasabatul Quran. Ilmu mencocokkan, menyesuaikan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Tapi bukan ayat dengan kejadian yang rigid-rigid ini. Seandainya nggak cocok nanti gimana? Orang akan ngomong nanti, tuh Quranmu salah kan? Kan gitu nanti. Jadi saya cenderung dengan politik tertentu, tapi saya menghindari untuk mengaitkan kejadian politik dengan Quran. Khawatir falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Ya, itu yang membedakan saya dengan teman-teman yang terlalu semangat menggunakan ayat tapi tidak pada tempatnya ya. Hilang nanti saktinya Al-Quran kalau kita gunakan sesuka kita. Gitu Pak, ya. Nanti akan muncul lagi tuh ya. Dulu masih ingat waktu WTC ada yang pakai At-Taubah, itu nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Kan namanya cocok logi, ya, dicocok-cocokin. Nah, ilmu baru ya, muncul zaman now. Silakan Pak. Ya. Silakan, kalau ada lagi. Ini yang mau bapak aja, ibu gimana nih? Ibu ada nggak bahannya? Ibu. Bahannya ibu ini. Bapak satu ini dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak Ustaz. Ya. Sekarang ini banyak ulama yang bagus, yang baik. Tapi ulama yang harus kita ikuti karena ada yang agak istilahnya ekstrim gitu. Jadi pengikutnya juga ekstrim. Jadi jangan kita yang awam bisa
jadwal bawah kayak es krim tadi. Bukan ulama es krim ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang diikuti, ulama pewaris Nabi, pewaris akhlak Nabi, pewaris ilmu Nabi, pewaris khusyuknya Nabi, pewaris tahajudnya Nabi, pewaris zikir-zikir Nabi, pewaris politik Nabi, ada juga, ya, ada juga. Tapi lihat, Nabi ketika berpolitik, beliau lastu bitta'an wala bil'an, tidak suka mencaci maki, tidak suka melaknat. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ya cari aja Pak. Ulama innama yakhsyallaha, surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Maka ikutilah ulama yang takut dalam berpolitik, takut kepada Allah dalam berpolitik, takut kepada Allah waktu bekerja, takut kepada Allah waktu orasi. Sehingga kata-katanya, kata-kata takut kepada Allah, bukan kata-kata yang berbicara dengan hawa nafsu. Ya. Begitu Pak. Sederhananya gitu ya. Cari ulama yang takut kepada Allah, bukan takut ke pemerintah. Bukan takut kepada TNI Polri, takut kepada Tuhannya pemerintah, Tuhannya TNI Polri. Mereka juga makhluk Allah, kita makhluk Allah. Tapi takut begitu bukan berarti kita harus ekstrim, itu nggak ada kaitannya. Ekstrim itu persoalan lain, itu persoalan pemahaman dan persoalan image. Karena beda orang, beda definisi ekstrim. Makanya kita candain ulama ekstrim atau ulama ekstrim. Gitu Pak ya. Jadi sederhananya yang mewarisi rasa takut Nabi, zikirnya Nabi, akhlaknya Nabi dalam semua hal, dalam berpolitik, berceramah, berkeluarga, semuanya itulah yang akan kita ikuti. Semoga kita dapat Pak ya. Ya, masih banyak kok yang bagus. Lanjut lagi. Ada lagi? Tadi ada ibu yang mau tanya. Silakan. Kalau ada mau dulu, ibu lagi catat kayaknya. Ya, Bapak lagi deh. Boleh. Silakan. Di depan sedikit nih. Kebetulan kita kalinya agak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi tentang fadilah surat Al-Mulk ya. Ya. Mungkin yang penting itu ruhnya saja. Khawatirnya ketika kita nyampaikan sebelum sholat baca surat Al-Mulk itu akan terbebas dari asap. Sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Jadi nanti bagi orang yang berpandangan sempit, cukup dengan baca itu terhapus dengan dosa, terhapus dari siksa neraka, termasuk juga istighfar sampai 100 kali bebas dari dosa, sehingga merupakan tentang kewajiban yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang masalah pemilu juga ya. Kami ingin menanyakan tentang masalah surat Al-Maidah 21 tentang orang yang berkompromi bersama ya dengan orang-orang yang tidak menerima Islam ya. Kalau kita angkat surat Al-Maidah itu maksudnya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka itu satu sama lain saling Aulia ba'dhum ba'd. Siapa yang bersama mereka maka mereka adalah golongan dari mereka itu. Jadi bagaimana tentang kita dihadapkan oleh dua kondisi atau dua keadaan, dua umat atau dua terpecah jadi dua bagian lah. Ada ulama yang pada sisi yang lain dan ada ulama yang dengan ijtihad. Jadi mohon ya kita biar umat kita ini tenang di dalam memilih, karena kita selalu menyerukan kepada umat Islam sekarang untuk makan. Ya, saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam konteks kita yang apa namanya yang mungkin punya keterbatasan pemahaman jihad lah gitu ya. Sehingga doa kita itu tepat sasarannya, doa kita itu benar adanya, yang kita doakan itu jelas siapa yang akan kita doakan. Sehingga
apa yang dirasakan umat ini tidak berada pada dua persimpangan. Dianggap satu benar, ya, sehingga padahal yang benar menurut Allah itu yang seperti ini. Ya. Gitu, jadi mohon penguatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ahli politik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli politik kalau masalah politik. Namun saya dapat doa dari guru-guru kita mengajarkan satu doa. Kalimatnya dibaca begini, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan pimpinkan kami, jangan kuasai kami melewat tangan-tangan orang yang tidak mencintai kami. Nah, itu yang kita lazimkan terus. Ribet masalah politik itu ya. Karena di zaman Nabi tidak ada pemilu. Nabi langsung dipilih Allah. Abu Bakar dipilih oleh, itu pemilihan langsung. Ya, syukran. Tapi bukan pemilu juga. Itu hasil rembuk antara Muhajirin dan Ansar. Setelah mereka konflik dulu. Orang Ansar udah ngangkat pemimpin, orang Muhajirin bacain hadis. Dulu membaca hadis untuk menyelesaikan masalah. Sekarang baca hadis untuk memperkuat golongan. Itu berbedanya. Sama aja Pak, dua kelompok sama-sama pakai ayat, sama-sama pakai hadis. Ada yang nggak nyoblos pakai hadis juga. Ya, nggak boleh nyoblos tapi wajib ikut pemimpin, kan lucu nggak? Terus pemimpinnya dari mana tuh kalau kita nggak nyoblos? Udah nggak nyoblos tapi wajib ikut pemimpin. Coba kalau kita nggak nyoblos, siapa nanti yang terpilih? Ya, kalau yang terpilih bukan wali Allah, wali syaitan gimana? Wajib patuh? Enggak kan? Nah, maka kalau kita mengimpor fatwa dari satu negeri lain, kita harus sesuaikan kondisi kita sama atau tidak. Ya, dalam hal ini saya sama sekali sampai sekarang Pak, saya nggak berani lama-lama nonton aksi itu, nggak berani, saya nggak kuat. Adrenalin saya terlalu lemah untuk itu. Jadi nggak sekuat senior kita itu ya, mereka itu kuat sekali. Dalam hal ini saya berpikir saya tidak ahli dan saya tidak banyak komentar. Namun saya membenci, menantang dan melawan orang-orang yang susah cocokologi, suka mencocok-cocokkan ayat dengan kepentingan. Itu kita bermusuhan. Ya, dia musuh Allah, dia musuh Rasulullah. Kenapa menggunakan ayat sesuai dengan kepentingannya? Adapun mengenai ayat aulia, saya nggak mau ceritakan ayat ini dengan kekinian, tapi ayat itu kapan terjadi? Ayat itu dulu ketika Nabi SAW membuat persekutuan dengan orang-orang ahli kitab untuk melawan musyrik. Ternyata orang-orang musyrik dan ahli kitab itu karena mereka kafir, kufar itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling aulia. Apa arti aulia di situ? Aulia artinya lebih dari 5 macam, Pak. Pemimpin, pengayom, penolong, teman, sekutu, macam-macam. Itu lengkap semua udah. Mereka sesama mereka saling memimpin, saling ngayomi, saling membantu, semuanya udah lengkap. Nah, maka kemudian turunlah ayat itu supaya Nabi tidak menjadikan mereka sebagai aulia. Jadi ayatnya kondisinya adalah tentang persekutuan politik. Persekutuan politik ya. Maka ulama kita berfatwa, jika dua pemimpin, calon pemimpin, satu muslim, satu non muslim, maka haram golput. Haram golput, kan sempat pusing kan kemarin sebelum Ustadz yang dari Pekanbaru bersuara pada bingung ya. Ketika satunya muslim, satunya lagi muslim, maka golput oleh para ulama tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Dulu adakah sahabat Nabi yang golput? Ada. Di zaman sahabat Nabi ketika Ali dan Muawiyah perang, itu Anas bin Malik golput, Abu Hurairah golput, ada sekitar 21 sahabat golput. Nggak ikut Ali, nggak ikut Muawiyah. Jadi no comment gitu ya. Saya hampir waktu itu golput. Karena
satunya ijtima, satunya multaqo, kan bingung kita Pak. Ya, terus tiba-tiba ke pesantren datang tuh yang multaqo itu, datang satu orang, dari awal ceramah sampai akhir ngomongnya pret, goblok, ya Pak. Itu ngomongnya. Sampai dihitung sama tetangga samping, kok dia ngomong goblok dari tadi udah 20-an kali. Ya. Apa-apaan nih, kiai apaan nih? Nah, di situ mulai kita nggak jadi golput. Ya. Namun dalam hal ini, karena saya tidak mengerti politik, jurusan saya kan bukan politik Pak. S1 saya hadis dan akidah, S2 saya akidah lagi, S3-nya akidah lagi, tapi ngajar hadisnya lebih banyak daripada akidahnya. Jadi kalau Bapak nanya bab akidah mengenai politik, saya bisa jawab. Hadis mengenai politik, tapi kalau fenomena sekarang dikaitkan dengan ayat, saya punya keterbatasan di situ. Ya. Nanti mungkin ada yang ahli. Ya. Tafadhal. Ya. Al-Mulk, oke. Membaca Al-Mulk kan Nabi sudah ngomong, ya. Membaca ini setiap malam, maka bara'atun min adzabin nar, terbebas dari api neraka. Tunjihi min adzabil qabr, bukan adzabin nar ya. Dibebaskan dari azab kubur. Itu dengan syarat kalau tidak punya dosa besar, syirik, ya, korupsi dan segala macam. Kalau dia punya dosa besar, wajib tobat. Kalau dia tidak tobat, tetap disiksa. Ya. Kenapa Al-Mulk itu dahsyat? Karena Al-Mulk itu ayat pertobatan. Itu maunya artinya Ya. jangan musyrik gitu. Jadi jangan sampai baca surah Al-Mulk udah terbebas dari azab kubur. Enggak, yang mau baca Al-Mulk kan pasti orang bener Pak. Ya, siapa yang mau baca Al-Mulk kalau bukan orang soleh? Yang mau menyempatkan duduk sejenak baca Al-Mulk pasti orang soleh. Nanti ada ayatnya, nyindir orang-orang yang menyesalnya nanti di akhirat. Lau kunna na'qilu, lau kunna nasma'u na'qilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau mendengar. Nah, jadi ternyata ilmu itu dimulai dari mau dengar. Ini sekarang kajian-kajian kita kadang kalau nggak sepaham nggak mau dengar. Nah, ini masalah lagi. Imam Bukhari gurunya lebih dari 1000 dan beliau mendengar dari guru-guru yang beda faham, makanya jadi Bukhari. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan mau ikut Imam Salafus Saleh seperti Bukhari tapi tidak melakukan amal seperti Bukhari, tidak berguru seperti Bukhari, maka perkataan dia jadi asap aja tuh ya, ngebul, nggak ada hasilnya. Mau jadi seperti imam terdahulu, berguru ke orang yang beda faham sama kita. Ya, sekarang saya nggak tahu ya kenapa kok muncul ajakan-ajakan, nggak usah ngaji sama orang situ ya, itu beda faham sama kita. Ya, itu apa? Syaitan itu ya, was-was semua itu. Imam Bukhari berguru kepada orang yang beda faham sama dia. Coba bayangkan. Ya, masih banyak Pak. Jadi surah Al-Mulk kalau dibaca pasti bikin tobat. Saya kalau baca Al-Mulk itu kayak mau nangis terus Pak ya. Kita banyak dosa. Kita merasakan ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai akhir itu. Sampai akhir. Bahkan di tengah-tengahnya itu ada ayat ancaman siksa kalau kita nggak tobat-tobat ya. Ya kan? Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Kamu nggak takut dengan penduduk langit, malaikat-malaikat yang membawa azab seperti terjadi pada kaum Lut, seperti pada kaum-kaum yang lain. Itu ayatnya betul-betul menyeramkan. Jadi kalau dibaca merinding, Pak. Nah, orang-orang yang merinding baca ayat itu muncullah pertobatan. Itu maksudnya. Ya. Ya. Itu namanya belum makan nasi udah makan lauknya ya. Iya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mendengar seorang Ustaz mengatakan bacalah Al-Quran lillahi ta'ala dan jangan mengharapkan imbalan. Bagaimana menurut Ustaz apabila kita membaca Al-Quran untuk mengharapkan perlindungan dari Allah dan untuk penyembuhan? Ya. Ruqyah atau apa gitu ya. Pertanyaannya dibalik. Kalau nggak sakit, nggak minta perlindungan, masih baca Quran nggak? Kalau masih, berarti benar minta perlindungannya.
Seandainya surga itu tidak ada, masih baca Quran nggak? Kan perintahnya begitu. Perintahnya utlu ma uhiya ilaik. Iqra bismi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Enggak disebutkan di situ surga. Ya kan? Enggak disebutkan di situ. Jadi seandainya surga nggak ada, masih baca Quran nggak? Karena makom tertinggi itu makom orang terakhir baca Quran. Sekarang surganya udah nggak ada, masih mau baca nggak? Nah, maka kita bagilah ikhlas itu terbagi dua. Ikhlas matre, ada ikhlas yang levelnya level para nabi, para wali, itu tanpa syarat, ikhlas tanpa syarat. Ikhlas itu seharusnya tanpa syarat ya. Ya. Apa akibatnya kalau kita pakai level 1? Level 1 ikhlas bersyarat. Saya baca Quran untuk kesembuhan. Masalahnya apa nanti? Jika udah dibaca Quran nggak sembuh-sembuh, nanti akan meragukan Quran nggak? Kalau nggak sembuh masih baca Quran nggak? Nah itu problemnya ya. Quran itu walaupun bisa mengobati fisik, tapi inti Quran bukan untuk fisik. Syifa'un lima fis sudur, mengobati yang di dalam hati. Sudur itu sadar, kesadaran jiwa. Sudur, sadar kan jamak dari sudur, sadar. Sadar itu sumber kesadaran. Maka kita kalau kita bilang saya, kita nepuk dada, nunjuk saya, gitu kan? Nah, kita nunjuk kesadarannya ada di sini. Jadi kata Ustadz itu barangkali maksud dia ibu-ibu, bapak-bapak ini naikin level bacanya. Kalau anak kecil dikasih iming-iming sama Nabi, yang sahabat-sahabat masih muda ya, baru-baru masuk Islam, baca 1 huruf dapat 10 kan gitu. Tapi untuk sahabat level tinggi nggak lagi. Baca Qur'annya betul-betul karena Allah menurunkannya sebagai surat cinta dari Allah, maka dia membacanya sebagai ekspresi cinta. Ini tanya deh ke perempuan-perempuan atau bapak-bapak juga begitu. Kalau kita kirim-kiriman rindu-rindu, salam-salam ya sama seorang yang kita suka, nanti si perempuan atau si laki-laki akan suka melihat memorinya, lihat-lihat ya tanggal sekian lagi ngapain ya, diulang-ulang. Itu surat cinta dari makhluk aja diulang-ulang, masa dari Khalik nggak diulang-ulang? Nah, mau dapat pahala dengan baca message begitu enggak kan? Mau didapat apa? Kedamaian, ketenangan. Jadi bacalah Quran dengan penuh cinta. Maka katakan begini Pak, jadi sebelum baca Quran walaupun Bapak nggak ngerti isinya, ya Allah, aku mencintaimu, aku cinta surat-suratmu, aku merindukanmu. Aku tidak faham ya Allah maksud darimu, tolong ilhamkan kebaikan-kebaikan dalam kalbuku. Maka faham nggak faham Bapak rasakan nanti nikmat baca Qurannya ya, nikmat. Tapi kalau masih ngitung huruf, 1 huruf sekian pahala ya, berarti cintanya bersyarat. Itu kalau cowok matre ya, giliran nggak dapet nggak mau lagi. Maka pertanyaan itu, jika tidak dapat kesembuhan masih baca nggak? Itu masalahnya Pak ya. Menyalahkan Al-Quran nggak? Nah seperti teman kita, dia sholat sering tapi nggak tenang-tenang, dia butuh apa nggak dapat, akhirnya nggak sholat lagi sekarang. Sama aja tuh si mata sipin nggak sholat kaya loh, nggak connect ya, nggak nyambung, gagal paham tapi sok pinter ya. Ada lagi Pak? Berarti mengintimidasi ya, maksa Allah. Jangan gitu Pak. Ahli ruqyah itu dukun juga, tapi dukun perdukunan yang sudah disyar'ikan. Aktivitasnya sama kok, embus-embus juga, baca-baca juga. Ruqyah itu bahasa Arab, artinya mantra. Ruqyah, mantra, sama. Dukun-dukun di zaman Nabi itu ada namanya Ibnu Malik al-Ashja'i. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, di zaman dulu sebelum engkau datang, kami sudah meruqyah. Belum ada Quran, belum ada sunnah, belum ada kulhu, belum ada amanah Rasul, belum ada kursi. Hadis Sahih Muslim, apa kata Nabi? Alqi alayya ruqaq,
bacakan ruqyahmu. Dibacain. Ternyata isinya cuma nama Allah, nama Allah, nama Allah, nama Allah. Jadi dari dulu orang Arab itu sudah mengenal Allah, tapi tidak menyembah Allah. Maka Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Boleh ruqyah selama tidak ada kalimat syirik di dalamnya. Walaupun pakai bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, boleh. Tapi yang penting tidak ada kalimat syirkiyah di situ. Ada kalimat syirik haram. Mau dia bisik-bisik, mau dia keras-keras, nggak ada urusan. Ya. Jadi kalau ada kiai ustadz bacanya pelan-pelan, bukan pelannya yang jadi hukum, tapi apa yang dia baca. Apa yang dia baca itu yang dihukumi. Jadi kalau tuh dia bacanya nggak keras-keras, itu dia syirik dukun, nggak, belum tentu. Ya, nggak, belum tentu ya. Jadi ruqyah itu bedanya dengan baca apa? Mesti ditiup, Pak. Airnya ditiup, orangnya harus disemburin ya. Kalau nggak ada efek. Mau 3 jam, 5 jam nggak ada efek. Harus ditiup, atau ditepuk. Jangan ditonjok ya. Ini ruqyah yang nonjok-nonjok itu ruqyahnya bid'ah. Ya, perdukunan ekstrim. Lanjut. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana hukumnya perempuan membaca Al-Quran dengan cara tadarus di masjid atau mushola? Sementara ada ilmu yang menyatakan kalau perempuan tidak boleh mengeluarkan suara merdu di depan umum. Bagaimana hukumnya? Emang ada dalilnya begitu? Kalimat yang mengatakan sautul mar'ati aurah nggak ada di hadis. Itu pendapat sebagian ulama. Sautul mar'ati aurah, suara perempuan aurat. Yang aurat tuh kalau suara mendesah-desah, Pak. Ya. Atau suaranya, iya saya, aduh mendayu-dayu ya. Aduh, nanti saya jadi tangan saya jadi begini-gini nanti, Pak ya. Kalau suaranya mendayu-dayu, mendesah-desah, itu baru ya, itu baru haram. Kalau perempuannya tegas, perempuannya ngomong biasa aja, nggak ada apa-apa toh, ya, nggak ada apa-apa. Nabi SAW buka Sahih Bukhari nanti di kitab nikah di bagian walimah pernikahan, resepsi pernikahan, Nabi ketika datang ke pesta disambut oleh perempuan. Terjadi dialog, ngobrol, sapa-sapaan biasa. Nah, kita aja sekarang ini yang nggak bisa membedakan itu ya. Yang haram itu suara-suara yang menggoda. Gitu. Itu baru aurat. Godaan kulit kalau dibuka, godaan suara kalau menggoda. Kalau mendesah-desah, mendayu-dayu. Kalau cowok menggodakannya bukan mendayu-dayu, kalau justru kalau lagi tegas itu, kalau cowok mendayu-dayu gini mah, Pak? Cowok kemayu. Nggak seru ya dengernya. Cowok yang tegas justru bikin jatuh cinta kayaknya ya. Saya nggak tahu, nggak pernah jatuh cinta sama cowok soalnya. Ya. Ustaz, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang ghibah. Kalau kita bercerita tentang suatu kejadian yang terkait dengan seseorang, apakah termasuk ghibah? Misalnya tentang kejadian pembunuhan yang baru-baru ini, atau tentang politik yang terkait pada seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong apa saja, rumusnya satu aja. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang positif, yang baik-baik, yang menyehatkan kolbu, yang menyegarkan pikiran. Kalau enggak, diam aja. Ini kaidahnya gampang, kita sudah dapat hadis ini lama sekali ya. Kalau di Quran waqulu linnasi khairah ya, katakan kepada manusia yang baik-baik. Yang baik-baik. Bapak Saudara makan Allah. Kalau menggosip, gosip itu bahasa Arabnya ghaibah atau ghibah. Ghaibah itu artinya gaib, orangnya nggak ada, terus kita omongin. Di hadis Imam Tirmizi, seseorang ditegur oleh Nabi, lalu dia jawab, ya Rasulullah, ini hakun, ini real, nyata, kejadian. Di situ Nabi pertegas, ghibah itu, gosip itu membicarakan yang kejadian dan saudaramu tidak suka. Nah, ciri-cirinya itu, kalau kita omongin, obrolin, dia nggak seneng. Itu berarti gosip. Nah, kita taruh posisi kita di posisi dia di posisi kita. Nah, gitu.
Kalau seandainya saya di posisi dia, senangkah diobrolin begitu? Kalau kita nggak senang Pak, berarti itu ghibah. Dan ghibah itu dalam surah Al-Hujurat itu cocok untuk adab berpolitik, adab bersosial. Baca berkali-kali Pak, surah Al-Hujurat. Mulai dari ayat 1 sampai akhir itu ayat sosial politik. Ayat sosial politik. Di situ dijelaskan bagaimana azab atau nilai atau bahaya orang ghibah, gosip. Walaupun cantik-cantik yang ahli gosip itu, tapi hakikatnya ketika dia menggosip, apa yang terjadi? Dia sedang makan bangkai saudaranya. Kita bangkai ayam aja kita nggak makan, apalagi bangkai manusia. Bangkai manusia itu lebih bau daripada babi, lebih bau daripada si guguk itu ya. Kenapa berani? Nah, dan sekarang justru itu yang laku. Maka saya udah nggak nonton di rumah itu, nonton politik. Kalau mau tinggal baca atau baca link-link beberapa berita. Nggak mau Pak, kita nggak mau merusak telinga ini dengan berita-berita yang nggak manfaat. Di zaman Soeharto, hidup itu kan lebih menegangkan. Tapi kita nggak dengar berita-berita aneh. Saya udah puasa berita. Karena dalam dunia jurnalis itu ada sebuah kaedah yang tak tertulis. Berita terburuk adalah terbaik. Berita terburuk adalah kebohongan diulang 1000 kali sama dengan kebenaran. Tuh, 2 kaidah itu Pak. Dan mereka pakai terus. Maka saya udah nggak percaya, cari makan kok. Ya. Mereka cari makan kok. Kalau seneng begitu ya sudah nikmati, dan saya nggak mau. Ya. Ulama-ulama kita nggak mau. Maka dulu seorang tabi'in ya Ibnu Mubarak mengatakan, kata-kata kamu sekarang itu kamu anggap biasa, tapi di zaman pendahulu kita dianggap luar biasa. Kamu kalau hidup di zaman mereka, kamu akan disebut kafir. Kalau mereka hidup di zaman kalian, kalian akan anggap mereka gila. Gitu. Jauhnya zaman kita dan mereka. Maka saya berdoa setiap kali mau orasi ceramah, semoga lisan saya nggak tergelincir Pak. Semoga Allah jaga selalu. Ya, kadang-kadang kita kesemangatan, apalagi dipancing sama jamaah ya. Baik, cukup belum? Terima kasih Ustaz. Ya. Ini kita batasi 1 pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan pemungkas, silakan. Ada Ustaz katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali mengenai Al-Quran tadi Ustaz, bahwa sekarang kan ada yang kita dengar pembacaan Al-Quran dengan memakai langgam Jawa gitu kan. Nanti akan muncul lagi berbagai langgam-langgam yang lainnya gitu. Bagaimana pendapat Ustaz sendiri, dan kemudian apakah ini juga terjadi pada zaman Rasul dan sahabat sebelumnya? Ya. Terima kasih. Ada hadis palsu melarang pakai langgam selain Arab. La talhanu bi ghairi luhunil Arab. Ya. Jangan baca dengan irama selain Arab. Tapi hadisnya palsu. Hadisnya, maka melarang orang pakai hadis palsu, ya kualitasnya sepalsu itu. Tiba-tiba kita dikagetkan, dulu ada yang sekarang pakai musabaqah itu apa namanya? MTQ itu iramanya macam-macam ya. Mbak Yati atau Mbak Yati? Mbak Yati Nawa, Mbak apa tuh ya? Namanya macam-macam lah ya. Saya dulu karena dapat kajian tafsir ala satu aliran, lagi asik belajar nagham, saya tinggalkan dan saya haramkan. Baru mendekati S2, baru kemudian tidak mengharamkan lagi. Karena ketemu lagi ilmu baru gitu. Kenapa ketemu ilmu baru? Ternyata di Masjidil Haram, di masyaikh-masyaikh di Mesir, di Yaman, itu mereka biasa membaca dengan irama-irama tertentu. Misalnya Nahawan. Nahawan itu salah satu wilayah di Khurasan, itu kalau baca iramanya indah. Ada lagi iramanya yang tinggi, Hijaz ya. Macam-macam. Hijaz itu ya arah padang pasir Mekah Madinah. Dia tinggi, tapi menyedihkan. Udah nggak ingat lagi Pak ya, karena dulu pernah membid'ahkannya. Jadi sesuatu barang yang dulu pernah saya haramkan, saya bid'ahkan, sekarang udah nggak bisa nguasai. Dulu mengharamkan musik sekitar 3 tahunan lebih. Sekarang nggak bisa main musik Pak, alhamdulillah. Nggak bisa main musik jadinya.
walaupun sekarang tidak mengharamkan mutlak. Kita menghalalkan di waktu tertentu dan menghalalkan di waktu tertentu sesuai dengan hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim. Namun udah nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk nagom itu ya. Bagaimana dengan nagom-nagom yang ada yang 7 macam itu ya? Itu ternyata bukan produksi dari Nabi. Itu gabungan dari Nahawan, dari Irak, dari Persia, dari macam-macam. Nah, maka ulama kita nggak sibuk sama irama, sibuknya sama apa? Makharijul huruf dan tajwid. Sekarang kan istilah ini diganti dengan tahsin. Yang sahih istilahnya adalah ilmu tajwid. Ilmu tahsin itu baru belakangan ini populer di Indonesia. Nama aslinya ilmu at-tajwid ya. Ada kitab-kitabnya macam Jazari apa ya, Syatibi, cara melafazkan ya, semuanya ada. Jadi bolehkah langgam Melayu, langgam Minang, langgam Sunda, langgam Jawa, mau langgam apa saja kan Allah yang cipta. Sama dengan Nahawan, Hijaz dan lain, dengan syarat tidak merubah makharijul huruf dan tidak merusak tajwid. Tapi kalau yang diutamakan iramanya lalu melanggar tajwidnya, mau itu irama Arab aja salah, Pak. Apalagi irama selain Arab ya. Saya pernah bawa irama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dulu ke kampung ya. Terus bapak saya bilang, "Itu kan kakekmu dulu bacanya begitu." Atau guru dari kakekmu dalam bacanya begitu. Jadi irama-irama di kampung Melayu, kampung Minang itu dulu ternyata ngambilnya dari Arab juga. Cuma karena sekarang populernya kita dengar ala Melayu, kita kira itu irama Melayu. Padahal bukan, itu bukan irama Melayu, tapi dari sono juga. Nah, kalau yang dulu apa Jawa itu ya, itu namanya macapat, Pak. Saya dapat info dari ahli sejarah, dia mengatakan dulu Sunan Kalijaga baca ayat Qur'annya supaya diterima oleh orang Jawa pedalaman pakai irama macapat namanya. Nah, itu jadinya begitu. Selama syaratnya tidak menyalahi makharijul huruf dan ilmu tajwid. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika salah semoga Allah tutupi, Allah maafkan. Jika benar semoga Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.